Mau mulai saja supaya tepat waktu. Oh, boleh Pak. Kita mulai aja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini masih memberikan kita nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam sebuah ruang belajar yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua yang berusaha meneladani jalan kebaikan yang beliau ajarkan. Alhamdulillah, selamat datang rekan-rekan semua di Inti Makna Talk dengan judul Self Boundaries for the Next Chapter of Life. Pertama-tama, izinkan saya, Rita dari Bandung, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Pras atas undangannya. Masya Allah, saya dikasih kesempatan untuk bisa membersamai sebuah percakapan hari ini nih ya, dengan Teteh Uni Ilin, yang insya Allah akan sangat bermakna. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa menjadi bagian dari keluarga pembelajar yang hangat di komunitas provokasi. Matur suwun sangat Pak Pras. Teman-teman semua, mudah-mudahan pertemuan kecil kita di bulan Ramadan, di pekan-pekan hari-hari terakhir justru ya, menjadi sebuah ikhtiar kebaikan yang bukan hanya memberikan insight bagi kehidupan kita hari ini, tapi juga insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu pemberat amal kita kelak di hari penghisaban. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kayaknya akan jauh lebih baik sekiranya kita menundukkan dulu hati dan kepala kita sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah ridho dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Teman-teman yang sudah membaca flyer mungkin sudah sempat menyimak gitu ya, bahwa dalam peran-peran yang kita jalani, saya sebagai seorang istri, ibu, pasangan, pekerja, dosen, apapun itu, kita sering kali berubah, bertransformasi menjadi seseorang yang bisa diandalkan, katanya. Jadi saya pakai kata kutip ya, bisa diandalkan, sering-seringnya bilang iya, iya, iya gitu. Jarang banget bilang enggak gitu ya, karena enggak enak. Sering kita berusaha untuk hadir untuk orang lain, tapi rasanya kok ini mungkin saya sendiri ya. Kayaknya jarang banget kita berhenti sebentar aja gitu. Terus kemudian nanya, sebetulnya batas sehat saya itu sampai mana sih jadi manusia itu ya. Kalau nggak sampai alarmnya bunyi, kalau nggak sampai kemudian encok pegelinu gitu, kalau nggak sampai batuk-batuk asmanya kumat. Kemudian kita bertanya, apakah energi saya juga sebetulnya layak buat dijaga? Apakah kita sudah ngasih ruang buat diri kita sendiri, sehingga kemudian tema kita besar hari ini, kita akan diminta untuk melihat kembali pertanyaan-pertanyaan itu dan belajar bersama. Sore hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan seseorang yang sangat-sangat istimewa, sama-sama dari Bandung, Alhamdulillah ya, Teh Uni Ilin. Ngomong Teh Uni kok jadi lucu ya, jadi Teh Ilin. Seorang certifying neurosemantics trainer yang kalau melihat sosmednya ya, di Instagramnya saya terharu sekali karena ternyata sudah banyak banget, terutama di hari-hari Ramadan ini ya. Saya dengan suami kemarin juga begitu lewat ke Bumus, luar biasa ya, diliburin loh. Karena nyari bekal amalan loh. Itu kan sementara orang lain lagi sibuk berlomba-lomba kejar omset gitu ya. Tapi Unilin meliburkan seluruh karyawannya supaya dirindukan nanti mungkin ya pada saat bulan Syawal kita akan kangen untuk datang kembali merasakan si sate padangnya. Tapi kemudian Unilin ini lebih banyak mendampingi individu dalam perjalanan pengembangan diri, kesadaran dan kepemimpinan personal. Mudah-mudahan obrolan santai bermakna sama-sama dari Bandung kayak ngobrol sama tetangga gitu ya. Mudah-mudahan bisa membawa perspektif yang lebih dalam lagi. Dengan pendekatan neurosemantik, Unilin banyak membantu banyak orang untuk membangun batas diri, tapi tidak menjauh dari relasi. Nah, kita perlu ngorek-ngorek nih ya. Gimana caranya bisa ngasih ruang sehat buat diri sendiri supaya tetap utuh tapi juga tidak tertinggal dari kehidupan yang terus bergerak setiap harinya. Yuk kita sambut dengan hangat
Uni Ilin, waktu dan layar kami persilakan. Monggo ini. Hatur nuhun, jazakillah khair, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat semuanya. Ini ngomong-ngomong, saya dari tadi nyari gimana caranya buat kebalik background saya ya. Rupanya background pun butuh di mirroring ya. Sepertinya itu juga yang perlu kita lakukan. Kita perlu memirror diri kita sendiri. Pernah nggak sih ngaca, sebenar-benarnya ngaca kepada diri ketika lagi looking at the mirror gitu. Ketika lagi lihat ke mirror, yang dilihat itu siapa sih? Apakah benar yang di diri kita, yang kita lihat di depan kita, mirror kita itu adalah kita atau seseorang, sebuah sosok yang diharapkan oleh orang lain dari kita? Eh, Bisa jadi jangan-jangan itu kali ya tujuannya Allah tidak mengizinkan nama saya terlihat dengan sebenar-benarnya di background. Masya Allah. Ya, di sini bukannya lagi mengajari sesuatu ya. Saya hadir di sore ini bukan lagi menggurui, tapi berbagi pengalaman sih, lebih tepatnya. Karena terkadang banyak dari kita yang merasa bahwa kita sedang menjalani hidup kita. Terkadang banyak dari kita juga yang suka ngerasa ini pilihan gue loh, ini hidup gue, aku tuh harus gini loh, karena tuntutan hidup, karena ini, karena itu. Banyak banyak hal yang kita pikir itu adalah hidup kita. Gitu. Padahal ya, kalau seandainya ada suatu alat, ada tools yang bisa ngebedah isi kepala kita, isi benak ruang dalamnya kita, itu saya yakin loh, bisa jadi 90% bahkan mungkin lebih, isinya tuh tentang ekspektasinya orang lain dari kita. Bisa jadi isinya tuh tentang pengharapan akan validasi dari orang lain. Bisa jadi isinya tuh tentang apa ya? Tuntutan sosial, tuntutan dari lingkungan sekitar. Jadi hidup kita itu tentang memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi keinginan orang lain, memenuhi ekspektasi orang lain, atau hidup yang kita lagi jalanin ini adalah benar-benar hidup kita. No wonder hidup kita tuh sering lelah. Pantesan banyak yang overwhelm ya. Sekarang kan bahasa kekiniannya burnout atau apa sih overwhelming. Biar diterima gitu sama Gen Z. Oke, kosakatanya Gen Z lah dikit. Ya, nggak aneh gitu. Semakin banyak antrian di psikolog, semakin banyak antrian di psikiater, dan semakin banyak orang-orang yang terdiagnosa atau yang em, manipulatif, yang NPD kalau saya bilangnya. Dan itulah yang akan saya share sore ini. Gimana menjalani hidup pernah bertemu dengan seorang yang mungkin bukan satu orang, mungkin banyak, cuma saya nggak sadar. Yang saya baru sadar baru kemarin ini saja. Seseorang yang sangat manipulatif. Seseorang yang em, ya yang sangat apa ya butuh dan haus sekali validasi. Dan saya nggak sadar. Saya baru menyadarinya 6 tahun kemudian. Saya baru menyadarinya 6 tahun kemudian. Dan yang saya sadari bukan karena saya dimanipulasi oleh beliau, tetapi saya menyadari berarti di dalam hidup saya selama ini, selama umur saya yang 25 tahun ini, itu saya sudah memanipulasi teman-teman juga ya. Selama hidup saya yang begitu lama ini, em, ternyata saya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Em, Tidak mudah ketika saya menyadarinya tidak mudah dan ketika saya memutuskan untuk tidak lagi memenuhi keinginan atau kebutuhan orang lain, itu rasanya bebas, merdeka. Baru mulai kok udah langsung agak emosional sedikit. Soalnya kejadiannya baru sih ya. Jadi ya wajar lah masih step in ya. Ini kita kan tadi konsepnya ala gibah ya. Jadi kita ngomongnya ala gibah. Gak terlalu serius. Oke. Agak kedip-kedip dikit karena sedikit kena ini kelilipan air mata.
Jadi banyak orang lelah itu kadang-kadang suka ada yang bilang, aduh aku tuh capek tahu nggak, aku tuh lelah. Kerja pontang-panting, ngejar target DLL gitu. Tapi coba tanya lagi ke diri sendiri, itu lelahnya memang karena bekerja atau lelahnya karena memenuhi ekspektasi orang lain? Coba dicari ke dalam dirinya, itu yang berisik di dalam itu adalah berisik suara-suara orang sekitar, berisik tuntutan orang-orang sekitar, atau memang berisik tujuan hidupmu, berisik tentang planningmu, uh, akan memenuhi nilai-nilai hidup, harapan, dan merapihkan tujuan hidupmu selalu. Karena analoginya kayak gini ya, kita bisa aja ngunci pintu rumah rapet-rapet gitu, sampai double protection lah. Sampai sekarang tuh kan ada kunci rumah itu yang digital, udah pakai biometrik lah, pakai tangan, apa namanya, ini nih jempol gitu ya. Eh, kita bisa mengunci rumah rapat-rapat. Kita bisa memasang sistem apa namanya, gembok yang bagus gitu untuk melindungi rumah ceritanya. Tapi percuma kalau gerbangnya dibuka. Apa artinya kalau gerbang kitanya sendiri aja dibuka? Jadi kita mengizinkan siapapun yang lewat bisa memasuki atau mendekati pintu rumah kita. Seperti yang saya rasakan kemarin-kemarin ini. Percuma saya ngebantung benteng di dalam diri saya, tetapi saya membuka uh, hati saya, relung jiwa saya atas validasi orang lain, atas permintaan orang lain, atas harapan orang lain, itu saya buka lebar. Sehingga tidak ada lagi batasan yang jelas antara diri saya dan orang lain. Dan kita juga begitu, tidak ada lagi batasan yang jelas mana yang wilayahku, mana yang bukan wilayahku. So yang akan aku sharing di sini itu adalah tentang bagaimana akhirnya uh, seorang Uni Teteh Ilin, itu agak aneh sih semuanya diambil ya Uni ya Teteh, seorang Halimatus Sa'diyah akhirnya mampu melihat batasan itu. Jadi batasan itu bukan dibangun sih, batasan itu tuh cuma butuh dilihat aja. Jangan-jangan selama ini tuh kita mengabaikan batasan itu sehingga nggak kelihatan. Jadi yang saya lakukan bukan membangun batasan, tapi saya mulai menyadari mana batasan saya, mana yang bukan punya saya. Jadi self boundary itu adalah mulai menyadari mana batasanmu, mana yang bukan, dan bukan untuk mengusir orang lain, dan bukan untuk egois sama orang lain, tapi ini tentang membangun atau ya membangun istananya jiwa kita, di mana di istana itu kitalah rajanya, kitalah penguasanya. Karena tanpa boundaries, tanpa batas yang jelas, kita nggak lagi hidup, tapi kita sedang dihidupkan orang lain. Kita sedang lagi jadi bonekanya orang lain. Dan ya, seperti yang saya katakan tadi, itulah pengalaman hidup saya yang nggak mudah sampai akhirnya saya menyadari, ada satu momen saya menyadari ternyata saya tidak menjadi diri saya sendiri. Saya menjadi orang lain. Saya menjadi seseorang, sesosok yang orang inginkan. Bukan karena saya bodoh, nggak mungkin saya bodoh, soalnya saya aja belajarnya di inti makna ya kan. Tidak mungkin saya bodoh. Untuk belajar di inti makna itu selain punya uang, tapi juga perlu punya pikiran, perlu punya kemampuan berpikir, dan juga perlu punya love. Jadi bukan karena saya bodoh, tapi semata-mata karena memang saya nggak ada batas aja. Saya nggak punya self boundary. Saya nggak tahu mana yang uh, wilayah yang saya bisa kuasai dan mana yang tidak. Dan tahu nggak teman-teman, setelah saya menyadari ketidakmampuan saya melihat batas tersebut, bahkan eh, kehilangan jati diri saya itu, semua berawal dari saya tidak mampu berkata tidak. Saya bisa dikatakan orang yang, tar dulu, tarik napas dulu, karena sudah mulai lagi step in ke masa lalu. Em, saya bisa dikatakan orang yang people pleasure, people pleasure, gitu. Orang yang nggak enakan. Bahkan dulu ada moto hidup saya. Mungkin ada beberapa orang di sini juga yang mirip, karena moto hidup saya dulu itu adalah kebahagiaan orang itu di atas kebahagiaan saya.
Yang penting orang lain bahagia. Kalau saya mantar aja. Sehingga saya nggak pernah mengatakan tidak, itu sangat, sangat, sangat jarang. Sangat jarang. Dan itu yang terjadi dalam 6 tahun belakangan ini. Awalnya dimulai dari saya kembali tidak bisa mengatakan tidak. Dan banyak orang-orang yang memiliki pengalaman atau memiliki em, apa ya, tipe seperti saya ini, kehilangan jati dirinya atau bahkan merasa lelah, burnout, overwhelm itu dari mengatakan iya, sedangkan diri kita berteriak tidak karena kita takut ditolak, takut nggak diakui, takut nggak diterima, takut nggak disayang, takut tidak diakui eksistensinya, keberadaannya, malu akan kegagalan, takut diberikan validasi yang buruk. Malah hal tersebut, semua ketakutan itu malah membuat kita menjadi mudah dimanipulasi, bahkan kehilangan arah hidupnya, emosinya jadi nggak terkendali, dan cenderung reaktif karena emosinya uncontrolled gitu ya. Impulsif dalam memutuskan suatu keputusan. Dan ya akhirnya kita menjadi korban. Bukan karena korban perilaku orang tersebut, bukan. Bukan karena kita menjadi korban atas si manipulator tersebut, enggak. Tapi kita menjadi korban atas diri kita sendiri. Yang hancur kita, yang jadi korban kita. Yang menzolimi diri kita, ya kita sendiri. Akhirnya saya paham tuh, kalau di agama saya kan, di Islam gitu ya, kelak kan nanti kita akan dihisap sendiri-sendiri. Ah, apa yang menjadi keputusan kita, ya itu yang akan dihisap Allah gitu. Itu yang akan dipertanyakan, bukan orang lain. Karena semua keputusan itu berasalnya dari kita, bukan orang lain. Orang lain bisa jadi men-trigger kita. Orang di luar kita itu bisa jadi pemicu itu trigger ya. Em, Bisa menjadi apa namanya, eh, faktor yang membuat kita memutuskan sesuatu gitu. Tetapi semua keputusan ya tanggung jawabnya kita. Makanya tidak ada kata harus, tetapi adanya kata butuh. Semua keputusan tidak harus kok diputuskan karena peraturan. Kita bisa kok melanggar peraturan asal kita berani ambil tanggung jawab. So, eh, apa ya? Kan ceritanya saya baru ngambil kelas psikologi nih. Jadi mau soal juga ya, ada ilmu dari psikologi itu dari Henry Clouds itu. Ini bukunya dapat dari Ko Irfan sih ngasih tahu gitu. Boundaries itulah yang mendefinisikan apa yang mana yang saya, mana yang bukan saya. Bahasa Inggrisnya boundaries define what is me and what is not me. Itu di bukunya Henry Cloud sama John Townsend itu. Mereka saja mengatakan bahwa tanpa boundaries uh, kita ini mudah dikendalikan oleh orang lain. Jadi boundaries itu apa sih? Udah panjang lebar, ada berapa menit nih ngomongin tentang perjalanan hidup. Jadi boundaries itu apa sih? Kita, apalagi lately ya, semenjak keluarnya atau bocornya data, siapa tuh? Data filenya Epstein ya kalau nggak salah ya. Kita mudah gitu ngomongin tentang bicara kebocoran data digital misalnya. Atau waktu itu kan pernah ada yang ke leak data yang apa tuh ya, saya lupa lah namanya siapa ya. Kita bisa membicarakan tentang kebocoran data, mudah banget. Bahkan kita bisa nyari sumbernya, bahkan kita bisa apa diskusi sama teman, mohon maaf kalau puasa. Kita bisa ngomong sama teman, diskusiin tentang kebocoran data, eh, tapi jarang kayaknya di antara kita yang pernah ngediskusiin tentang kebocoran jiwa. Apa yang membuat bisa bolong itu jiwa kita disusupi oleh dunia di luar? Pernah nggak kita membicarakan, iya nih, kenapa ya gue bisa dikendalikan sama dunia di luar gue? Jarang gitu rasanya ada orang yang ngomongin tentang hal itu. Tentang kebocoran energi rohani. Karena setiap kita mengatakan iya, di saat itu batin kita berteriak, enggak, sebetulnya gue nggak mau, tapi gue kok nggak bisa ya. Dan di saat itulah sebetulnya kita sedang berkhianat pada diri kita sendiri. Di saat itulah kita sedang melepas
amanah yang Allah berikan sama kita. Di saat itulah kita sedang tidak bertanggung jawab terhadap itu. Karena di saat itu kita belum tahu siapa diri kita. Kita nggak tahu siapa yang perlu kita jaga. Kita nggak tahu tanggung jawab kita itu mana aja batasannya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Apa yang saya temukan ketika akhirnya saya memutuskan untuk, oke, that's it. Nah, nanti saya akan temukan bagaimana sih caranya. Oke, kalau menurut American Psychological Association atau apa, boundaries itu adalah sebuah batas atau batas psikologis yang melindungi integritas individu. Dan kalau menurut Michael Hall dari neurosemantik yang saya pelajari, menurut Michael Hall itu adalah boundaries atau self boundaries itu adalah batas tanggung jawab yang jelas antara responsibility atau responsible for dan responsible to. Responsibility, kemampuan merespons diri kita terhadap wilayah yang kita miliki dan kemampuan merespons kita terhadap wilayah yang kita tidak punya kuasa akannya. Tetapi kita bisa meresponsnya sebagai tanggung jawab kita terhadap hubungan. Hubungan kepada makhluk, hubungan kepada dunia, hubungan kepada lingkungan atau eksternal, dunia eksternalnya kita. Bahkan, kalau saya boleh sok-sok ustazah nih, karena di dalam Al-Quran tuh disebutkan gitu, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ghoshiyah, surat ke-88 ayat 22, di situ aja menjelaskan dengan jelas bahwa engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kita nggak punya kuasa akan orang lain. Bahkan Allah aja udah nge-spill itu gitu. Kita nggak punya kuasa akan hidupnya orang lain. Kita nggak punya kuasa akan uh, baik buruknya perasaan orang lain. Kita bisa jadi penyebab, tetapi yang memutuskan untuk memiliki perasaan happy, memiliki perasaan terpuruk, memiliki perasaan marah, bukan kita. Begitupun orang lain terhadap kita. Dan di Anisa juga ada surat Anisa bahkannya, tidaklah engkau dibebani tanggung jawab kecuali yang terkait dengan dirimu sendiri. Aduh, kalau kita membaca Al-Quran ini sebagai orang Islam gitu ya, udah jelas di dalam Al-Quran ada. Um, udah di-spill gitu. uh, bahwa kita tidak bertanggung jawab atas apapun urusannya orang lain. Namun kita bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan terhadap hubungan. Kita bertanggung jawab akan hal itu. Jadi boundaries itu bukan menjauh dari orang. Boundaries itu bukan membuat kita menjadi tidak peduli orang lain. Bukan. Dengan memahami bahwa kita bertanggung jawab terhadap wilayah yang kita miliki dan mana wilayah yang tidak kita miliki menjadi tanggung jawabnya orang lain, kita menjadi uh, clear, menjadi jelas apa yang perlu kita lakukan terhadap hubungan agar hubungan kita dengan dunia menjadi baik, selaras, dan harmonis. Jadi boundaries itu bukan menjauh dari orang, bukan jadi cuek dan tidak peduli dengan orang, bukan menjadi tega sama orang, tetapi jadi tahu di mana kita berdiri. Boundaries itu malah menyelamatkan hidup kita sendiri. Boundaries itu merupakan tanggung jawab menjaga amanah yang telah Allah titipkan. That's boundaries. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana ya? Bukan lagi tentang kenapa saya butuh punya boundaries, tetapi bagaimana ya caranya agar saya benar-benar bisa mulai memiliki boundaries kembali. Bisa melihat boundaries itu lagi. Kemarin yang saya rasakan adalah, pertama yang saya rasakan sebenarnya lelah. Lalu hilang arah. Itu yang saya rasakan. Ini kok saya jadi begini ya? Ini kok saya jadi hilang arah? Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Jadi yang perlu dipahami adalah temukan kembali tujuan hidupmu. Caranya adalah menyadari kekuatan diri kita. Ada satu wilayah di dalam diri kita yang orang lain nggak punya akses masuk ke dalamnya. Yaitu wilayah berpikir kita,
wilayah merasanya kita, dan wilayah aku memilih kata-kata apa yang perlu aku ucapkan, dan juga aku memilih perbuatan mana yang akan aku lakukan. Itu nggak bisa didikte sama orang sama sekali. Walaupun di dalam ancaman, orang bisa mengancam, tapi kita bisa menolak. Orang bisa memaksa kita, tapi kita bisa memilih untuk mengikuti atau memilih untuk menerima nasib. Mungkin akibat dari ancaman itu akan menyakiti atau melukai diri kita, badan kita. Itu merupakan pilihan. Dan pilihan itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil alihnya. Dan ketika kita menyadari itu, menyadari bahwa aku punya pikiran, aku punya perasaan, dan aku punya pilihan untuk memilih kata-kata, aku punya pilihan untuk memilih perbuatan, itu wilayahku. Ketika saya berada di dalam kondisi bingung, kehilangan arah, di saat itu saya mulai menyadari, kenapa saya jadi hilang arah? Ini adalah hidup saya. Hidup saya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan saya. Ini pikiran saya dan ini hidup saya. Ini kekuasaan saya. Yang saya lakukan adalah mengambil alih kembali kekuasaan saya. Ketika saya sudah menyadari wilayah kuasaku, lalu akhirnya saya mengambil alih itu. Ini milik saya, bukan milik orang. Dan kelak saya yang akan mempertanggungjawabkannya ini. Dan once saya bisa kembali mengambil alih pikiran itu, baru saya mulai memisahkan mana yang bisa saya kendalikan, mana yang tidak bisa saya kendalikan. Takdir, saya nggak bisa kendalikan. Hasil, saya nggak bisa kendalikan. Tetapi saya bisa mengendalikan rencana hidup saya. Tetapi saya bisa mengembalikan, mengubah makna akan hidup saya. Saya bisa mengendalikan tujuan hidup saya. Saya bisa mengendalikan harapan saya untuk hidup, harapan saya untuk bahagia, harapan saya untuk bertumbuh. Itu yang saya bisa kendalikan. Selebihnya saya nggak bisa kendalikan. Akhirnya saya bisa melihat clear mana wilayahku dan mana yang bukan wilayahku. Saya bertanggung jawab terhadap semua keputusan saya, itu wilayah saya. Saya bertanggung jawab terhadap em, uh, bahagia atau tidaknya saya, itu wilayah saya. Saya bertanggung jawab terhadap keinginan-keinginan yang saya ciptakan, itu wilayah saya. Dan saya bertanggung jawab terhadap sikap, perilaku, atau respon saya terhadap dunia. Itu wilayah saya. Kalau di neurosemantik itu dikatakan responsible for. Dan saya tidak bertanggung jawab terhadap pilihan dia untuk memanipulasi saya. Saya tidak bertanggung jawab terhadap pilihannya dia untuk berbohong dan menipu, berkhianat kepada saya. Saya tidak bertanggung jawab akan hal itu. Tetapi saya memiliki tanggung jawab moral saya, tanggung jawab sosial saya terhadap makhluk. Saya memiliki tanggung jawab untuk memaafkan dia karena ketidakmampuan dia menemukan dirinya. Karena dia nggak belajar sih di inti makna. Jadi nggak belajar tuh yang namanya APG, NS-Pred, nggak belajar sih. Coba kalau dia belajar, pasti dia mulai bisa membedakan mana diriku, mana bukan orang lain. Karena dia juga em, mengalami masa lalu yang saya nggak ada di dalamnya. Mungkin dia mengalami masa lalu di mana eh, validasi itu sangat penting. Bahwa untuk menjadi seseorang yang hebat di mata orang itu sangat penting. Dan itu bukan tanggung jawab saya. Tapi saya bertanggung jawab memaafkan dirinya yang tidak mengetahui ilmu itu. Bahkan saya bisa mendoakan dia di ujung hari ketika saya memutuskan untuk membuat atau mengambil alih kembali diri saya dan melihat kembali batasan saya. Di saat itu malah saya mendoakan dan memaafkan dirinya. Dengan penuh hormat, dengan penuh adab. Dan saya mengatakan pada diri saya bertanggung jawab atas apapun saya putuskan. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Lalu step yang selanjutnya adalah bagaimana
kendali yang sudah saya temukan tersebut, saya miliki kembali, dan bagaimana boundaries yang sudah saya temukan tersebut, saya bisa merasakannya di dalam tubuh saya. Karena tubuh saya pun perlu setuju, gitu. Karena tubuh saya pun adalah eh, apa ya, pasukannya saya gitu. Tubuh ini tuh juga tools yang saya butuhkan untuk hidup di dunia gitu. Kalau saya bisa mikir, pikiran saya udah setuju, tapi badan saya menolak, ya akan terjadi apa ya, konflik. Maka kan kadang-kadang kita suka mikir, saya tahu sih itu nggak boleh, tapi gimana ya saya tetap melakukannya. Itu tuh apa istilahnya itu ya? Pak Pras ya yang tahu, saya lupa tuh. Ada dari S kalau nggak salah ya, sintak apalah gitu ya. Jadi kayak ada dua dua hal di dalam diri, padahal diri kita ini kan satu kesatuan gitu. Sehingga ketika saya sudah memutuskan, saya sudah mengubah kembali makna hidup, saya sudah mengubah kembali eh, apa namanya, arti dari hadirnya saya di dunia, tujuannya untuk apa. Akhirnya saya mencoba eh, apa ya, mengajak tubuh saya untuk kerjasama gitu. Ayo, tubuhku rasakan apa yang saya inginkan ini. Eh, Sehingga apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan selaras dengan perbuatan saya nanti ke depannya. Saya menamakannya itu embodiment ya, atau coaching the body gitu mungkin ya. Sehingga saya bisa merasakan benar-benar tubuh saya itu sampai bisa mengatakan, iya gue setuju, oke Lin, setuju bahwa boundaries kita di sana. Sip, I'm with you, mari kita jalan lagi, mari kita bertumbuh kembali gitu. Sampai badan saya pun bisa merasakan itu. Sampai state-nya tuh sampai keluar lah istilahnya ya. Um, dan yang step terakhirnya adalah ketika tubuh saya juga udah ikut sepakat, akhirnya pikiran, perasaan, dan badan saya sudah sepakat, tubuh saya sudah setuju, saya bisa merasakannya gelora gairah kembali di dalam diri saya. Akhirnya saya apply ke kehidupan. Sebelum saya apply ke kehidupan saya, memang saya seperti apa ya, future pace gitu ya. Saya membayangkan kemudian hari dengan saya yang sudah terbebas dari manipulatif tersebut, dengan saya yang sudah tidak lagi mau dihidupi oleh angan-angan orang lain, dengan ekspektasinya orang lain. Saya membayangkan diri saya hanya menjadi saya, mengikuti apa yang saya inginkan, dan bertanggung jawab atas apapun itu rasanya, itu rasanya plong sekali. Itu rasanya merdeka banget. Makanya saya nggak butuh waktu lama untuk move on. Ketika teman-teman saya yang paham hal ini, orang-orang terdekat yang mengetahui hal ini, salah satunya Tante Ruru di sini mungkin ada ya, Tante Ruru, em, mereka mungkin bertanya gitu. Bahkan ada beberapa dari teman saya tuh yang mengatakan, Ilin nggak apa-apa kok, kamu kalau mau nangis, keluarin aja, nggak apa-apa. Itu saya juga bingung, saya mau nangisin apa ya? Karena udah nggak ada lagi yang perlu saya tangisi. Yang ada adalah tangis syukur. Boleh, saya akan bernangis. Seperti hari ini, ketika dari tadi saya hendak mengatakan tuh kayak tangisan syukur. Akhirnya, duh ya Allah, Alhamdulillah, atas petunjukmu, aku menemukan kembali diriku. Gitu. Wah, banyak sekali yang belum saya lakukan. Saya nggak tahu kapan saya akan habis masa kontraknya di bumi gitu. Dan selama itu saya nggak mau hidup saya ini sia-sia dengan tidak menghasilkan apapun. Karena seorang manusia itu sejatinya adalah bertumbuh. Kita tuh sejatinya adalah makhluk yang belajar. Jadi saya akan terus belajar, belajar, bertumbuh, bertumbuh, dan terus menghasilkan. Bertumbuh tanpa ada akhir. Akhirnya adalah ketika nafas kita dihentikan oleh Sang Kuasa. Hanya itu tanda akhir kita. Mau sampai kapanpun teruslah bertumbuh. Tidak akan ada yang bisa menghentikan saya lagi untuk bertumbuh. Kan? Akhirnya gibah yang emosional coba tolong dihentikan sesaat. Oke, em, itu step-step yang saya lakukan. Saya mau sharingnya. Yang saya lakukan adalah ada 4 step tadi. Eh, Sadari kekuatanmu itu apa aja. Sadari mana wilayahmu dan mana yang bukan wilayahmu. Lalu mulai bedakan
mana yang dirimu, mana yang bukan dirimu, mana yang tanggung jawabmu, mana yang bukan. Karena ini pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia, loh. Ini pertanggungjawabannya nyampe terus sampai ke ketemu sama Allah nanti suatu saat nanti. Lalu yang ketiga itu eh, bukan hanya sekedar menyadari ngambil alih kembali kendali diri, tetapi juga tubuhmu perlu setuju gitu. Tubuhmu pun perlu ikut merasakannya. Betapa eh, tekadmu kuat, tubuhmu perlu ikut merasakan itu. Karena itu akan menjadi resource kita untuk kembali maju, untuk move on, untuk kembali bertumbuh. Dan setelah itu baru apply to your life. Eh, Latihan. Tidak mungkin sesuatu itu langsung 100%. Untuk 100 butuh 1%. Jadi dari 0% butuh ke 1%, 2, 3, dan sampai 100%. Jadi nggak perlu langsung memaksa diri ini untuk langsung 100% bisa. It's okay. Karena kita human. Kita butuh melatih diri. Jadi yang saya lakukan adalah bukan berarti saat ini saya langsung udah bisa ketemu manipulator langsung jebret, oh nggak bisa loh ya, nggak juga. Bisa jadi saya akan eh, menemukan lagi pelajaran di depan, tetapi pasti yang saya yakinkan sekarang adalah stage yang saya eh, apa stage saya nanti bukan dari nol lagi, tapi stage saya udah dari mungkin udah di 50%. Amin ya Allah. Mungkin stepnya udah nggak lagi dari nol, tapi stepnya udah di 70 atau berapa gitu. Udah di anak tangga yang kesekian, bukan lagi di anak tangga yang paling bawah. Dan bayangkan eh, chapter hidup kita ini selanjutnya ketika kita bangun di pagi hari, teman-teman bayangkan ketika tidak lagi terikat sama ekspektasi orang lain, ketika kita tidak lagi terbelenggu sama tuntutan sekitar, tuntutan sosial, tuntutan orang yang paling dicintai malah mungkin. Nggak ada lagi rasa bersalah yang nggak perlu, yang nggak berguna, yang nggak ekologis. Nggak ada lagi kelelahan memenuhi demandingnya itu semua. Kayak apa rasanya? Gimana rasanya kita melihat dunia? Gimana rasanya kita melihat kehidupan yang di depan? Bayangkan kita nggak lagi menjadi secarik halaman kosong yang bebas ditulis-tulis sama orang, dicoret-coret sama orang, tapi bayangkan akhirnya kita mampu mengambil alih kembali pena tersebut, spidol tersebut, untuk tidak diberikan izin orang lain mencoret-coretnya, tetapi kita yang menuliskan bab satu persatu apa yang akan kita lakukan di dalam hidup. Selama ini, terutama saya, bisa jadi merasa lelah, bukan karena hidup saya yang berat, bukan karena saya diberi ujian yang berat, tapi karena terkadang banyak dari kita yang mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya kita. Mengambil atau membawa beban yang bukan milik kita. Terkadang kita mengatakan ini cinta, padahal kita sedang mengorbankan diri kita sendiri. Terkadang kita mengatakan bahwa ini sabar, padahal saat itu kita sedang membiarkan diri kita dilukai. Bahkan, terkadang kita suka bilang bahwa ini takdir, padahal hal itu adalah batas yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita buat. Jadi jangan tanya, kenapa hidupmu menderita penuh rasa sakit. Tapi tanya, kenapa kamu masih terus mengizinkannya? Kenapa kamu masih terus menzolimi dirimu sendiri? Orang yang takut berkata tidak akan menghabiskan hidupnya mengatakan iya pada hal yang melukai hatinya, dirinya. Saya ngambil quotes dari Rumi, Jalaluddin Rumi ya, sepertinya relate. Engkau dilahirkan dengan sayap. Mengapa engkau lebih memilih merangkak melalui hidup hanya karena orang lain mengatakan itu lebih aman? Padahal engkau
bukanlah penanggung jawab mereka. Sehingga di malam itu saya memutuskan untuk menjaga ruang jiwa saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, bayangkan, untuk pertama kalinya dalam hidup, bahkan dalam suatu hubungan, saya memutuskan menetapkan batas saya. Dan untuk pertama kalinya, demi Allah, untuk pertama kalinya, saya memilih diri saya sendiri. Saya belajar bahwa hidup yang damai hanya akan dimiliki oleh seseorang yang berani berkata, enough is enough. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, sudah selesai saya ngomongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. sebentar. Masya Allah, mangga silahkan dinikmatin dulu. Masya Allah, terima kasih banyak ya Uni. Boleh minum nggak ya? Loh. Kalau saya mah boleh, tapi mana kita tahu. Tapi Masya Allah ya Uni, terima kasih banyak loh sudah mau berkenan bercerita. Bahkan karena ini disampaikannya dari pengalaman ya, dan refleksi sehingga kemudian bisa berpendar gitu. Rasanya tuh nyampe ke hati gitu. Jadi kalau Oh, mau Masya dibilang Allah. pemaparannya reflektif, dan kemudian sebetulnya membangun, ada perspektif yang kebuka nih Uni, bahwa kok saya sedikit banyak merasa yakin, tadi di chat juga ada gitu ya, tapi mungkin ada yang nggak nulis di chat, bahwa mungkin ada yang diam-diam ngerasa, oh saya nggak sendirian. Oh ternyata ada yang ngerasain hal yang sama juga gitu ya. Bahwa kesadaran itu juga mudah-mudahan bisa jadi menggugah ya. Bahwa tidak sendiri itu kan artinya ada ruang kesempatan untuk kemudian menyadari ya. Tadi tuh bahwa kayaknya kok orang lain terus gitu ya. Bahwa kemudian tadi kalau aku nyatet sedikit, menjaga batas diri itu kan bukan berarti kita tentang jadi orang yang keras, bukan gitu ya Uni ya. Tapi justru punya kesadaran dan kepemimpinan atas diri sendiri. Nah, kalau mau kita sharing-sharing, tadi kan udah dengar Uni yang cerita gitu. Mungkin sudah waktunya buat kita untuk buka ruangan buat teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau berbagi, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh kalau mau bersedia open mic-nya untuk nanya langsung atau mungkin di kolom chat, boleh loh. Kalau bisa open cam, alhamdulillah. Enggak pun enggak apa-apa. Barangkali lagi meres-meres jilbabnya gitu ya. Kita nggak tahu tuh. Atau mungkin kaosnya gitu kayak Mas Arlis gitu ya. Kan nggak pakai jilbab ya kan. Boleh yuk kalau ada yang mau tanya. Sudah adakah yang mau atau berbagi insight mungkin? Kami mengundang. Kita kan mau ngobrol ya. Karena kan inti makna talks ya. Jadi kan ngobrol gitu. Nggak ngobrol sendirian. Iya, dan nggak mudah memang. Apalagi kalau manipulasi itu dipadu dengan spiritual. Itu Iya. menjadi manipulasi yang dahsyat, Kakak. Iya, keren banget ya. Makanya Iya, perlu perlu ngambil kelas buat counter nih. Ini ada kakak Keke. betul. Udah raise hand, boleh monggo silakan. Masya Allah. Aku ya. Oke, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan aku juga baru mengenal Uni gitu. Dan sepertinya kita memiliki pengalaman yang sama dengan orang yang sama. Masya Allah. Oh, oke. Ya. Nah, Ini siapa sih? Aku nggak lihat lagi. Anneke Uni, Anneke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi tapi terus terang sempat kita juga sempat ngobrol di DM ya waktu itu Uni. Bahkan iya, bahkan saya juga kaget padahal hal tersebut itu saya sudah tutup rapat-rapat gitu sampai tidak ada yang tahu tapi ternyata Uni tahu gitu. Nah, tapi saya sepakat dengan apa yang Uni share uh, baru saja, di mana memang saat ini akhirnya saya juga mengerti bahwa kita yang memberikan ruang atas manipulasi orang lain gitu. Hmm. Pada saat kita hancur
ya kita merasakan apa yang sudah kita kita pupuk selama ini. Nah, jadi saya paham sekali bagaimana rasa hancurnya, namun saya masih penasaran bagaimana cara Uni untuk dapat memaafkan. Karena kalau mungkin mungkin perbedaannya adalah saat itu, saat saya mengenal orang yang sama, mungkin itu saat itu saya masih muda belia, saya masih nggak paham, jadi saya masih eh, menganggap hal itu ya udah tidak jadi pemikiran gitu. Nah, tapi pada saat saya mengalami hal hal yang benar-benar sangat apa merusak gitu ya, merusak mental itu saat saya kemarin apa di pernikahan sebelumnya itu ya. Nah, itu memang benar-benar merusak karena saya merasa saya menunggu keajaiban dari Tuhan Sang Pencipta gitu. Karena karena kami memiliki anak. Itu yang terus-menerus di saya bangkitkan dalam diri gitu untuk sudah bersabar, nanti dia akan dibukakan oleh Allah seperti itu. Namun ternyata sampai akhirnya kita menemukan diri kita sudah cukup bahwa eh, saat ini untuk diri kita menemukan diri kita, jadi saya akhirnya memutuskan untuk selesai. Enough is enough seperti yang Uni sampaikan tadi. Dan pertama adalah kenapa saya bisa seperti itu karena anak. Balik lagi karena anak. Kalau dulu saya bertahan karena anak dan setelah itu saya berhenti karena anak, kembali karena anak. Namun saya belum bisa seperti Uni. Nah, ini saya yang masih penasarannya itu seperti itu. Karena Uni bisa memaafkan dan mendoakan. Itu bagaimana caranya? Mungkin bisa di-share tambahannya dalam tanda kutip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dijawab dulu aja deh nih. Oke, baiklah. Masya Allah, ini teh ane ya? Teh keke, ane apa keke? Ane Ya, ke. ya. Neke. Masya Allah, kita zaman baru ngobrol lewat DM doang. Dengan orang yang sama. Masya Allah. Em, Memaafkan. Karena yang saya pelajari, memaafkan itu bukan tentang orang. Tapi memaafkan itu tentang diri sendiri. Jadi, ketika saya memaafkan orang, sebetulnya saya sedang melepaskan beban di dalam diri saya. Saya menanggalkan kalau Pak Pras ngomongnya kan hook ya, ke hook gitu. Jadi kalau kita menyimpan rasa kesal, dendam, marah, itu kita lagi non sih kita mengkaitkan diri kita gitu. Jadi atau gembolannya tuh dibawa-bawa mulu, itu kan berat banget ya. Eh, Pertama, yang memanipulasikan dia, yang berbohongkan dia, yang berkhianat itu dia, bukan saya. Itu selama 6 tahun, ternyata hidup saya dibohongi semua gitu. Selama ternyata informasi yang saya dapatkan itu bohong semua gitu. Dan kan saya merespon sesuatu sesuai dengan yang saya tahu kan, informasi yang saya tahu. Sehingga perbuatan saya pun, keputusan saya pun berdasarkan dari apa yang saya ketahui. Sedangkan yang saya ketahui, informasinya berarti kan bohong semua, dusta semua. Ah, Jadi apapun yang saya lakukan, kalau saya mikirnya di saat ini kan berarti bego banget itu, bodoh banget lu mau gitu ya. Tapi kalau saya bawa pikiran saya sekarang, ketika saya sudah mengetahui ke masa lalu, itu hidup saya nggak enak semua gitu. Bisa dipahami nggak? Saya kan baru tahunya sekarang. Sedangkan 6 tahun ke belakang saya nggak tahu apa-apa. Dan saya melakukan sesuatu itu memang murni karena saya ingin melakukan sesuatu dan berdasarkan keputusan saya, bukan karena dia. Dia bisa meminta, tapi saya bisa menolak sebetulnya. Jadi semua perbuatan yang bisa dikategorikan baik yang saya lakukan kepada dia sebagai bentuk bakti saya kepadanya, sebagai bentuk adab saya kepadanya gitu. Eh, Semua itu
alhamdulillah niatannya bukan untuk mendapatkan validasinya. Niatan yang saya lakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian dari dia. Tetapi semua perilaku yang saya lakukan itu hanya memang karena saya mau, memang karena saya ingin. Untuk niatan yang lebih tinggi dari sekedar cuma makhluk. Karena saya ingin mendapatkan ridhonya Allah kala itu. Jadi informasi ada tarikan diri itu manusiawi manusiawi banget gitu ya. Ketika saya ketahuin sekarang gitu, ketika saya tahu sekarang, aduh, gila ya. Berarti kemarin itu saya pas lagi gini dia lagi bohong dong. Aduh, terus aduh, berarti waktu kemarin gue capek-capek begini-begini tuh berarti gue lagi dibohongin. Aduh, gitu kan. Ada manusiawi banget kita punya tarikan itu. Tapi itulah dia, ketika kendali diri itu kita ambil kembali, pikiran-pikiran itu kan mengacaukan niatan jadinya. Jadi yang menguatkan saya adalah kembali ke tujuan saya. Saya tarik lagi ke niatan saya. Saya tarik lagi ke niatan saya. Tujuan saya di sini saya nggak mau dipengaruhi sama perbuatan dia. Itu perbuatan dia bukan perbuatan saya. Yang saya ketahui apapun saya lakukan itu karena saya memang mau dan itu tanggung jawab saya. Kalau dia yang eh, berdosa, dia yang bermaksiat, dia yang berkhianat, dia yang bermanipulasi, itu urusan dia sama Allah bukan urusan saya. Saya dibohongin, ya jadi bodoh. Ya enggak, emang kalau itu saya nggak tahu. Kalau bodoh itu dinamakan tidak tahu, ya berarti ya saya bodoh. Tapi bodoh itu sekedar karena saya nggak tahu. Bukan berarti bodoh itu maknanya saya nggak guna atau saya nggak berharga. Itulah kenapa saya bisa memaafkan dia. Saya memaafkan karena pertama, dia tidak memiliki apa yang saya miliki. Dia tidak memiliki niat-niatan yang saya miliki. Dia tidak memiliki eh, apa ya? Bisa jadi ilmu yang saya miliki, ilmu yang saya pelajari. Dia tidak memiliki pengalaman hidup yang saya miliki. Dia tidak memiliki orang tua yang saya miliki. Dia juga tidak memiliki teman-teman, sahabat-sahabat sekitar yang saya miliki. Mungkin kalau dia adalah saya, dia nggak mungkin melakukan hal tersebut. Bisa dibedain, bisa dipahami ya. Jadi saya memaafkan dia sebagai manusia. Seandainya dia di perjalanan nanti ke depan belajar, lalu dia berubah, pasti perilakunya akan berubah. Yang saya maafkan adalah ketidakmampuan dia memiliki pengetahuan yang saya miliki. Ketidakmampuan dia memiliki uh, keyakinan yang saya miliki. Jadi saya maafkan karena ya namanya human, make mistakes, dan dia masih hidup, dia masih bernafas, itu aja udah pertanda bahwa Allah aja masih mengizinkan dia untuk belajar. Allah masih memberikan kesempatan untuk dia untuk uh, berubah kalau dia terima. Kalau nggak terima, ya itu tanggung jawab dia sendiri. Yang pasti di hati saya tidak lagi mau bawa-bawa uh, perbuatan dia ke dalam hidup saya. Ngapain perbuatan dia bukan perbuatan saya. Makanya saya lepaskan. Saya melepaskannya itu dengan memaafkan. Memaafkan kemanusiaannya dia yang bisa jadi salah. Jangankan dia, saya juga bisa jadi salah. Gitu. Ya, ya begitu. Makanya kenapa saya bisa memaafkan dengan mudah kepada semua orang. Karena semua orang itu nggak luput dari salah. Gitu. Dan ya kayak tadi di awal. Karena kita makhluk pembelajar, salah itu bukan untuk disalah-salahkan, tetapi salah itu untuk dipelajari. Ya, saya berdoa. Bahkan saya mendoakan, ya Allah, semoga terbuka hatinya. Semoga yang saya khawatirkan adalah Allah tidak memberikan hidayah lagi. Semoga Engkau masih memberikan hidayah, masih berkenan memberikan cahaya ke dalam dirinya, agar dia bisa menemukan dirinya sendiri. Karena once dia ketemu dirinya sendiri, once dia menyadari kemuliaan dia sebagai makhluk, nggak mungkin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan hina yang kemarin dia lakukan. Itu sih. Masya Allah. Malam ya. Semoga menjawab nggak ya? Coba kita cek. Kak Teteh, Iya, terjawabkah? Alhamdulillah. insya Allah menjawab, namun intinya kembali lagi ke saya bagaimana saya bisa selegowo itu seperti itu.
Iya. Ya, things happen, udah nggak bisa dirubah. Eh, ya terima aja yang bisa kita lakukan. Karena eh, sesuatu hal yang sudah terjadi nggak mungkin bisa diulang kembali. Yang bisa kita lakukan adalah ambil sebagai pelajaran agar di kemudian hari tidak terulang kejadian yang sama. Ya, Hmm. mungkin itu yang tadi saya luput katakan ya. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah menerima, bisa jadi. Menerima bahwa sudah terjadi. It happens. It happens. Tapi masa depan belum terjadi. So, masa depan masih ada di dalam tanganmu untuk ditulis, untuk menuliskan di depan itu akan seperti apa. It's in your hands. Walaupun kita cuma bisa menulis, eh, kejadiannya akan seperti apapun, itu menjadi takdir yang Allah Allah ciptain gitu, Allah tentukan. Kan jadi bukan bukan dalam kuasanya kita juga. Hmm. Oke, Masya Allah. Nih sedikit banyak ada pertanyaan sebetulnya di kolom chat nih, tapi nanti Ah, coba tolong di eh, wrap ya. Jadi pertanyaannya ini dari Karisa nih, cara bertahannya gimana setelah memutuskan untuk enough tadi itu? Apakah ada pegangan fase? kakak, ambil godek-godek, godek kakak, pegangan sama speaker. Bertahan, karena saya aja nggak menamakan diri saya bertahan, gitu. Saya Nah cuma itu. menamakan diri saya menemukan diri dan berjalan. Hmm. Jadi kalau dibilang bertahan, saya nggak tahu di mana saya bertahannya. Risa tahu nih bagaimana, dan bukan cuma dimanipulasi ya, tapi begitu banyak fitnah yang Hmm. dahsyat dan keji luar Subhanallah. biasa paskanya, dan bisa jadi ini belum selesai, masih ada kemungkinan di depan kemudian hari. Cuman ya ya biarin aja dia yang fitnah, bukan saya. Saya jalan aja terus. Oke. Jadi kuncinya kan memilih dengan sadar gitu ya Uni ya. Ini kita memilih untuk gitu kan. Tadi Uni Ya, bilang saya memilih untuk memaafkan karena sebetulnya sedang justru memberikan ruang bagi diri ya. Karena kan pengen iya, sehat sendiri ya. Nah, sambil marah itu kok kayaknya iya, yang lagi disiksa badannya sendiri gitu ya. Romantisasi, ngelihat-lihat ke iya. belakang, terus aja gitu kayaknya. Tapi tadi fokus ke depan itu luar biasa ya. Nah, memanfaatkan waktu jedanya itu kan tadi ya berarti ini. Ketika ada stimulus, ketika ada pemicu-pemicu, ketika ada kejadian-kejadian, nah sebelum memberikan respon itu, ini kan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk memilih dengan sadar gitu kan. Karena tadi ada proses accept itu ya tadi ini ya. Mhm, Nah, mhm. Yang accepting itu paling, yang kayak gimana? Nah gitu gimana tuh? ya, yang paling efek ke saya itu adalah ya, ketika saya bisa memisahkan mana yang punya saya, mana yang enggak. Itu efek banget ke saya gitu. Hmm. Efek satu itu, efek yang kedua adalah ketika saya mulai menyadari mana pikiran yang nggak berguna buat saya, mana yang iya. Itu Hmm. keren banget sih. Duh, teman-teman beneran deh. Ini bukan lagi jualan, tapi ini memang sharing. Sharing. Terdengarnya mungkin jualan, tapi ini beneran sharing ya. Em, saya kalau nggak belajar tentang accessing personal genius gitu ya, bagaimana mulai saya secara geniusly, secara pintar bisa melihat pikiran sendiri, melihat emosi sendiri, dan menjadikan pikiran dan emosi itu menjadi sumber daya, bukan menjadi senjata ke diri sendiri gitu, Hmm. malah jadi sumber daya gitu. Itu luar biasa. Karena itu yang saya lakukan. Wah, itu yang paling parah lah di tahun 2025 kemarin itu, ketika hantaman, ketika semua terkuak. Ya Allah Gusti, wah itu kan terkuak banget ya. Dan untuk berpegangan, kalau tadi Risa nanya bertahan, ya mungkin itu kali maksudnya Risa ya. Eh, di sana bertahannya itu adalah berpegangannya ketika saya bisa melihat ini pikiran saya berguna atau enggak, ngapain gue pikirin. Yang ini berguna enggak, ngapain gue pikirin. Karena ada keluar pikiran-pikiran yang eh, kalau kita berhubungan sama orang manipulatif, itu kan malah membuat posisi seolah-olah kita pelaku, dia yang korban. Hmm. Itu dibuat seperti itu gitu. Jadi saya kehilangan diri saya adalah jangan-jangan emang gue yang jahat ya. Sampai saya berpikir demikian gitu. Ini emang gue yang ngaco nih. Itu sampai saya benar-benar merasa diri saya tuh seperti itu gitu. Dan wah, sangat tak terlukiskan dengan kata-kata lah ya, bagaimana manipulasinya itu dahsyat luar biasa, dan dahsyat gitu. Dan ketika pikiran itu mulai merasuki diri saya,
itu saya bisa melihat berguna nggak kamu uh, berpikir bahwa kamu tuh rendah? Enggak. Oh ya, apa mulai self esteem saya tuh mulai dilatih kembali gitu. Apakah uh, nilaimu ditentukan dari apa yang kamu punya? Enggak juga. Jadi saya mulai, aduh gue jelek ya, aduh gue nggak guna ya, aduh gue miskin ya, aduh gue banyak hal gitu. Banyak hal banget. Dan ketika pikiran-pikiran itu datang, yang sangat bisa membantu saya adalah hal itu. Hmm. Memilah-milah, ini nggak guna, ya udah nggak usah. Yang ini nggak guna, nggak usah. Perlu nggak lu marah? Kenapa lu perlu marah? Nggak, gue nggak perlu marah. Tapi gue butuh untuk merasakan marah. Tapi lu perlu marah-marah nggak? Nggak. Ya udah nggak usah. Ini perlu ini nggak? Nggak. Yang penting info, oke. Ini perlu ini nggak? Oh itu keren banget sih. Itu tuh secara mikrosecond kali ya terjadi di dalam kepala dan saya menikmati itu gitu. Jadi ketika malah banyak pikiran itu saya malah jadi makin apa ya? Makin makin berdaya gitu. Hmm. Karena ih keren banget sih gue bisa mikir gini. Wah, keren banget sih. Karena berimbas ke perasaan, berimbas ke perasaan. Makanya em, bukan berarti saya nggak mengalami masa-masa drop ya. Ada ketika saya mengalami masa drop, lalu saya minta kala itu yang eh, saya hubungin ke Irfan ya. Karena saya udah mulai dikendalikan sama emosi itu. Tapi itu pun saya sadar, saya lagi mau dikendalikan. Saya minta tolong, dibantu, habis itu dan selesai. Paling masa-masa yang parahnya di situ. Makanya kesininya tuh udah lebih mudah lah buat saya gitu. Dan ternyata baru saya nemuin, oh iya ini kan karena memang saya nggak bisa ngomong enggak ya. Makanya kata Pak Pras kan pantesan kalau minta sate Padang pasti selalu dikirimin. Itu dia Pak. Sekarang mah lagi tutup, Apalagi Pak. Bapak yang minta. Aduh aku nggak bisa bilang no. Gitu deh. Aduh. Besok-besok pada minta deh ini sate. Enggak kok, aku tahu diri karena tutup. Jadi aku nggak minta sekarang. Bener-bener. Wah, apal ya orang Madu beneran ini mah. Kan lewat. Jadi gini, ini kalau misalnya tadi kan dibilang kan sadar ya, kemudian tadi saya setuju banget dengan apa yang dituliskan sama Pak Pras ya. Ketika kemudian memilih katanya juga tidak bertahan, tapi kemudian bagaimana kita mau memahami, menyadari, kemudian tadi tuh satu keywordnya adalah jalan, sehingga kemudian fokusnya kan memang ke depan gitu ya. Dan percaya atau enggak, saya juga pernah mengalami tuh rasanya, yaitu tadi ketika fitnah itu datang bertubi-tubi yang ngomongnya banyak, seolah-olah kemudian muncul dari dalam itu, saya memang kayak gitu ya gitu. Jadi justru kita mulai keep on questioning ourselves gitu kan, seolah-olah bahwa memang kita sejelek itu gitu, karena ya kita membiarkan yang dari luar itu masuk terus-menerus gitu. Tapi tadi kerennya Uni kan bilang karena sudah belajar ya, sehingga kemudian dan sudah terampil, artinya kan berarti sudah berlatihnya juga terus-menerus karena kan practice makes progress itu ya. Jadi bisa dengan tadi microsecond gitu, ini sebetulnya bermanfaat apa enggak sih? Ini sebetulnya kendalinya ada di siapa, di aku apa di dia sih? Sebetulnya yang salah dia apa saya sih? Sehingga kemudian sampai ke satu fase tadi tuh, saya memaafkan dia karena dia tidak paham. Saya memaafkan dia karena dia tidak punya ilmunya. Itu kan lebih melegakan hati gitu ya nih ya. Tapi kan gini, untuk orang yang saat ini mungkin belum belajar dan sedang meromantisasi, sedang meromantisasi kayak di drama-drama sinetron ya. Jadi yang zoom in, zoom out gitu. Saya adalah korban. Ada pesan nggak sih nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin tahapannya baru sampai situ tuh? Meromantisasi pikiran bahwa saya memang sedang jadi korban, belum ngambil jeda tuh, sehingga belum bisa nih narik makna gitu, karena masih di situ aja. Ada nggak? Ya, ada. Pesannya adalah terima kemanusiaan dirimu sendiri dulu deh. Terima kemanusiaannya adalah terima dulu kalau kamu tuh manusia. Kamu tuh bukan bukan dikirim ke bumi itu bukan untuk eh, bermaksiat. Kamu Hmm. dikirim ke bumi itu bukan untuk menjadi setan. Kamu kirim ke bumi itu bukan untuk menjadi malaikat. Apalagi jadi rivalnya Tuhan. Kamu Hmm. tuh jadi di sini tuh jadi manusia. Itu saja dulu. Mau menerima kemanusiaanmu itu saja dulu. Karena manusia itu pasti salah. Bukan kemungkinan akan salah, tapi pasti salah. Jadi eh, itu cukup kalau di saya itu cukup melegakan diri saya nggak harus selalu benar. Kalau orang yang cenderung salah
atau manusia yang suka salah, pasti nggak akan sempurna. Namanya juga salah. Pasti ada cacatnya, pasti ada pocelnya, pasti ada bolongnya, pasti ada buruknya. That's human. Dan itulah yang memanusiakan kita gitu. Dengan adanya itu membuat kita jadi berpikir bagaimana membuatnya jadi lebih baik. Kalau Hmm. menurut saya sih di sana ya. Dan itu perlu dilatih. Terus aja memanusiakan dirimu sendiri. Mengizinkan dirimu untuk buat salah. Because you are human. Jadi salah nggak usah dicari. Salah pasti ada. Nggak usah dicari. Banyak ketemu. Jadi nggak usah dicari. Eh, Salah benar itu hanya untuk anak-anak 0 sampai 10 tahun mungkin. 10 ke atas udah nggak lagi mikirin mana salah, mana benar. Yang dipikirin adalah tepat atau tidak tepat. Berguna atau tidak berguna. That's it. Jadi itu aja. Hmm. Mungkin yang perlu disadari adalah itu. Human, manusiakan dirimu. Satu lagi ternyata berarti. Selain memanusiakan dirimu, lalu setiap mau melakukan sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu hal kena hits gitu ya, misalnya difitnah atau dimanipulasi, sekedar bertanya berguna nggak mikir gitu, guna nggak buat gue ya, berguna nggak ya buat gue, tinggal nanya itu aja. Kalau kita bilang ekologis nggak lu mikir gitu, ekologis nggak lu punya keyakinan itu, ekologis nggak sih pertanyaan itu. Hmm. Gitu. Berguna nggak sih aku berpikir bahwa aku ini salah? Berguna nggak sih kalau aku mikir aku ini jelek, buruk rupa, berdosa, DLL? Itu Oke. mungkin. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk kita undang lagi teman-teman. Barangkali kita masih punya waktu nih lumayan sambil ngabuburit. Mungkin nemenin yang mau masak-masak gitu ya. Yang Ya mungkin. order-order. Kayak saya hari ini saya order aja karena saya belum pulang. Saya masak. Boleh loh kalau mau open mic atau mau di kolom chat silahkan. Yuk, yuk. Mumpung masih ada uninya di sini. Luar biasa Iya. nih kan. Oh, Masya Allah. Ini ternyata banyak teman-temanku juga nih di sini. Anak cerita kita banyak juga yang nongol ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada kah? Ah, enggak ya. Alhamdulillah. Kok gitu? Untuk mengakui kita dimanipulasi aja juga nggak mudah. Nah itu. Ya, Mm-mm. butuh kesadaran ya bahwa kita Untuk sedang kesadaran. dimanipulasi. Iya. Eh, dulu Karena itu kan. eh ada. Ini kayaknya saya Ah. kenal ini. Barusan kayaknya Oh, ikutan kelas saya ini mahasiswa saya ini. oh, Boleh silakan Teh Masya Allah. Aida. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi. warahmatullahi lanjut lagi wabarakatuh. nih Bu Rita, kita kuliahnya ya. Ya, kuliahnya sekarang sama Sebenarnya Melin ini. iya, sebenarnya tadi sama Syahar Bu, cuman tadi harus absen dulu ya, Oke, jadi siap. saya yang lanjut. Salam kenal nih, nama saya Aida. Salam kenal juga. Sebetulnya ya tidak direncanakan mau ikut ini ya, cuman tadi Syahar teman saya ngajakin ke sini terus pas nggak ngeh sebetulnya udah sempat lihat postingan berita cuman nggak ngeh apa namanya temanya gitu terus pas ikutan nimbrung kayaknya kok kayak lagi ngomongin aku ya gitu Lah, 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 lah. Emang, gitu oh, Emangnya? iya. Mungkin sedikit cerita dulu nih saya itu seorang mahasiswa sekarang yang juga baru jadi ibu newbie mungkin anak saya baru umur 3 tahun gitu. Punten ya Ibu Rita jadi agak curcol nanti. Cuman kalau dilihat dari pembahasannya trigger pengen nangis bentar. apa aku juga tadi Em, udah. ini udah apa nyari-nyari tisu nih dari tadi. Sebagai seorang people pleaser, mm, saya sering kali ke-trigger gitu ya. Pada mulanya mungkin ada di tahap, ah kapok ah udah deh kita belajar buat bilang tidak gitu. Cuman suka ada momen, suka ada pikiran gitu. Ini kalau nggak sama aku kadang khawatir ada hal-hal yang malah lebih membuat apa ya kayak kalau aku nggak turun tangan ini kayaknya akan lebih rumit gitu. Jadi pada akhirnya suka mengambil tanggung jawab yang seharusnya mungkin belum terlalu harus turun gitu. Nah, kalau throwback dari
zaman saya kecil gitu, sampai saya S1, rasa ketidakpantasan terhadap diri saya sendiri itu sangat tinggi. Saya baru nemuin rasa kepercayaan diri itu waktu saya mulai kerja. Kenapa saya bisa memiliki rasa percaya diri? Karena saat itu saya bekerja di sebuah agensi dunia kreatif gitu yang bos saya saat itu tidak melihat latar belakang saya dan beliau mau menerima saya untuk kerja di sana dan benar-benar melihat ada kompetensi dan potensi dalam diri saya gitu. Nah, cuman ceritanya kenapa saya bisa hilang percaya diri itu karena memang waktu zaman S1 itu saya merasa dunia selalu tidak berpihak pada saya gitu. Karena saya merasa, oh iya memang dia kayaknya lebih layak buat aku gitu. Jadi kadang saya meragukan diri saya sendiri gitu. Apalagi ketika saya jadi seorang ibu sekarang, ada momen makin ngerasa ketidakpantasan itu makin datang gitu. Dan kebetulan anak saya juga ada suatu kondisi speech delay gitu. Alhamdulillah sekarang udah berprogres gitu. Nah, selalu ada, selalu datang tuh rasa bersalah yang saat ini tuh sebetulnya udah sempat dimaafkan tapi ke-trigger lagi gitu nih. Terus ada momen juga ketika saya menemukan seseorang yang melakukan hal yang menurut saya tuh kayak nggak sesuai standar saya gitu. Kayak misal, let's say seseorang bikin kesalahan, kok bisa sih bikin kesalahan kayak gitu yang bahkan kayaknya nggak perlu gitu. Dan itu tuh terus apa jadi konflik batin gitu. Bahkan kalau misalnya itu tuh kejadian di inner circle gitu ya. Entah itu mertua, entah itu teman lama yang bahkan saya ada momen pernah sedekat nadi itu sama seseorang dan sekarang malah jadinya tuh kayak nggak kenal sama sekali gitu. Dan saya ngerasa memang saya belum menerima kemanusiaan diri saya sendiri gitu yang tadi Uni bilang gitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan, mmm, gimana caranya untuk saya bisa senantiasa, menyadari bahwa saya itu, pantas mendapatkan apapun yang saya terima gitu. Karena suka ada denial aja gitu, saya suka ngerasa setiap saya melakukan atau mendapatkan sesuatu hal pujian atau apapun itu tuh selalu merasa, "Oh kebetulan aja," gitu, "Oh kebetulan aja," gitu, bukan karena saya tuh spesial gitu, bukan. Tapi anehnya gitu, ketika orang lain bercerita ke saya tuh saya sangat lihai dalam mengafirmasi orang lain gitu. Tapi saya tidak bisa menerapkan dalam diri saya dan saya ngerasa apalagi sudah berumah tangga gitu ya, energi yang saya keluarkan di rumah itu sangat berpengaruh pada anak dan suami saya gitu. Mmm, nah yang ingin saya hilangkan betul tuh, ya itu, saya ingin meningkatkan terus rasa kepantasan terhadap diri saya gitu. Bahwa apa yang udah saya dapatkan itu ya memang saya berhak dan saya juga pantas untuk itu gitu. Tapi lagi-lagi saya selalu mendapat penolakan dan itu tuh dari diri saya sendiri dan pada akhirnya saya jadi selalu haus validasi gitu. Saya jadi selalu berharap suami saya selalu puji saya selalu berharap orang tua saya selalu puji saya gitu. Karena selalu ada usaha-usaha yang bahkan pada akhirnya saya jadi terlampau ambisius, saya jadi terlampau perfeksionis, saya jadi terlampau merasa bahwa diri saya itu kurang terus gitu. Dan pada akhirnya, ya tadi jadi takut salah, jadi takut kayak, oh kayaknya kebetulan nama anak saya Aksara, oh kayaknya Aksara kalau ibunya bukan aku kayaknya bisa lebih bahagia ya, bahkan suka ada kepikiran ke sana gitu. Terus kayak, selalu ada momen-momen kemalangan-kemalangan yang bahkan itu justru kejadian dengan begitunya, tapi saya dengan mudahnya yang tadi kata Bu Rita, pada akhirnya karena fitnah-fitnah itu datang secara bersamaan masif dari orang-orang yang itu datang tiba-tiba dan berbarengan tuh jadi merasa, iya sih ya, kayaknya emang sayanya begitu, gitu. Begitu nih, terima kasih. Terima kasih sudah mau bercerita, Teteh. Mangga, Uni. Hatur nuhun Teh Aida udah mau sharing.
Masya Allah. Tadi ada yang ngomong tuh chat, terima kasih udah share. Siapa tuh tadi ya, sekilas melihat. Masya Allah. Semoga sharingnya bisa menjadi amal jariah ya. Karena sharingnya bisa jadi ibroh buat yang lain atau menjadi apa ya, inspirasi atau menjadi petunjuk atau menjadi solusi bagi yang lain. Bismillah. Sepertinya tadi saya menangkap ada beberapa kata meningkatkan kepantasan. Seolah-olah uh, pantas menjadi seorang makhluk hidup yang diberi nama manusia itu ada tingkatnya. Seolah-olah uh, pantas menjadi seorang manusia itu ada levelnya, sehingga perlu ditingkatkan. Kalau nggak ditingkatkan, nanti dia terus aja di bawah. Lalu kalau ditingkatkan, dia sampai semana? Bawahnya di mana, atasnya di mana? Pernahkah disadari hal itu? Sebetulnya nilai terendahmu di berapa dan nilai tertinggimu di berapa? Saya suka ngomong nih sama komunitas saya ya, di cerita kita ya. Memang berapa harga yang pantas buat kita? Atau memang berapa level yang pantas buat kita? Sampai kita perlu meningkatkan kepantasan untuk mencapai level tersebut. Em, Again, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dengan mengalami hal ini, akhirnya kan dirimu mencari tahu karena lelah dengan perasaan yang Teh Aida rasakan nih. Dengan perasaan ini malah membuatmu mencari mencari tahu, aku nih gimana ya? Aku nih kok jadinya ambisius sih? Aku nih nggak bisa jadi dengan kalimat tersebut malah sebaliknya dirimu tuh inginnya tidak selalu ingin benar. Jangan-jangan Teh Aida sebenarnya udah ingin melepaskan semua keperfeksionisannya, melepaskan keambisiusan dirimunya, melepaskan keharusan dirimu untuk selalu melakukan yang benar. Bisa jadi hal itu yang saat ini sedang dirasakan. Hmm, memang nggak mudah. Dan kalau tadi kata Teh Rita kan perlu dilatih. Latihan itu apa? Apa tadi? Practice make progress ya. Progress. Oh ya. Betul, saya juga perlu berlatih. Nggak sekarang saya belajar. Saya aja belajar neurosemantik ini dulu di Inti Makna itu tahun 2019. eh, Nyatanya saya baru sekarang bisa menentukan bahkan memilih diri saya sendiri. Yang perlu dilakukan adalah dirimu mulai menerima dirimu sendiri. Allah aja sudah memuliakan kita. Kalau mau, baca deh surat Al-Isra ayat 70. Itu saya selalu sampaikan juga di beberapa tempat. Di sana itu hanya salah satu ayat dari banyak ayat lainnya. Itu kan spill-nya Allah. Allah nge-spill tuh. Bukan hanya Al-Isra ya, tapi juga ada Atin kalau nggak salah itu ayat 4. Allah itu udah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu spill Allah. Lalu Allah juga bilang, Allah itu sudah mengangkat kita dari makhluk ciptaan dia lainnya. Kita dari makhluk ciptaan dia lainnya. Pernah nggak untuk meningkatkan kepantasannya? Untuk meyakinkan dirimu bahwa dirimu itu pantas. Nggak perlu ditingkatin, nggak perlu diturunin. Karena karena kita memang pantas. Nggak ada tinggi, nggak ada rendah. Kita pantas. Walaupun kita kayak tadi ya, orang yang manipulasi saya itu, si manipulator tersebut, walaupun saat ini dia manipulator, siapa tahu nanti besok dia sudah menjadi seorang ulama. Nobody knows. Tentunya dia menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Hmm. Em, Yakinkan dirimu itu pantas. Coba lihat sekelilingmu. Manusia pernah nggak diberi tugas untuk mengurusi makhluk lainnya selain golongan manusia juga. Tugas yang memang disebutkan Allah ya. Perhatikan makhluk lainnya. Malaikat dikasih tugas nggak untuk menjaga kita, mencatat amal kebaikan kita, bahkan nanti ada tugas malaikat pencabut nyawa, bahkan ada lagi malaikat khusus yang untuk mengirimkan wahyu kepada Rasulullah, ada lagi malaikat penjaga neraka, banyak banget nggak tugasnya malaikat? Pernah nggak tugasnya kita? Kamu coba tolong tenangkan hatinya malaikat, kamu tolong cuciin bajunya mungkin, kamu tolong jaga malaikat, pernah nggak? Atau makhluk lainnya gitu? Even kambing atau hewan ternak atau hewan-hewan lainnya, pernah nggak secara khusus Allah menyuruh kita untuk menjaga mereka?
Gak ada. Semua makhluk yang ada di dunia yang sekarang saat ini kita lihat, semua itu buat kita loh. Mana yang nggak buat kita? Sebut makhluk mana yang tidak disediakan Allah itu untuk kita. Kurang pantas apa lagi? Kurang mulia gimana lagi kita sebagai makhluk? Mau nggak menerima kemuliaan itu sebagai makhluk? Setan itu diizinkan Allah untuk kegodain manusia. Padahal setan itu makhluknya nggak kelihatan. Setega itu sama kita gitu Allah mengizinkan sosok makhluk yang ditugasin untuk godain kita. Nggak mungkin Allah setega itu sama kita. Kalau Allah nggak tahu atau Allah sudah meyakinkan kita, meyakini bahwa ciptaan ini kita itu lebih hebat daripada setan. Lebih hebat dari sekedar godaannya setan. Terus kita mau menafikan hal tersebut. Perlu gimana lagi ya Allah untuk menyatakan cintanya sama kita? Perlu bagaimana lagi sang pencipta untuk menaikkan dirinya kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita menerima kemanusiaan kita. Menerima kemanusiaannya itu ya, kita pasti salah. Setan jiper di dalam. Oh, oh. Makanya, untung lagi dikunci saat dia setan ya. Karena agar kita sempurna sebagai makhluk, kita butuh salah. Kita butuh kesalahan itu agar kita bisa belajar, agar akal dan pikiran yang Allah berikan, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, berfungsi dengan baik. Itu tujuannya kita butuh salah. Luar biasa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu maksud dari surat At-Tin. Bahwa aku sudah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya. Aku sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu. Tanpa ada kesalahan, nggak ada masalah kita. Lalu apa gunanya diciptain lagi manusia? Udah ada malaikat? Malaikat aja cemburu sama kita, kakak. Makanya bidadari-bidadari yang kita anggap mereka lebih hebat dari kita, itu kelak jadi pelayannya kita doang. Karena mereka semua nggak pernah dikasih yang namanya nafsu, emosi, kesalahan, nggak pernah. Nggak pernah dikasih akal dan pikiran agar bisa mengolah suatu masalah menjadi solusi. Nggak pernah. Nggak tahu. Mereka tuh deg-degan ngeliat kita ini manusia ya. Aduh, salah dikit. Maksudnya dia tidak menemukan cahaya di dalam hatinya aja. Ini bisa masuk ke neraka nih. Ya kan? Begitu licinnya jalan kita. Nggak mudah jadi manusia itu. Nggak mudah bagi makhluk lain. Tapi bagi kita, mudah. Karena Allah yakin kita bisa. So, pantaskan dirimu. Yakini dirimu pantas. Kesalahanmu untuk menyempurnakan dirimu sebagai makhluk. Kita butuh salah agar kita bisa belajar. Kita belajar membuat kita berkembang. That's human. Itulah kita. Kita hanya diciptakan untuk grow, grow, grow. No wonder manusia diciptakan dari tanah. Karena tanah, apapun dari tanah itu bisa tumbuh. Tanah itu fungsinya banyak. Tanah itu manfaatnya banyak. Bisa jadi rumah, bisa jadi tembok, bisa jadi apa, bisa lempar anjing, bisa nahan air, bisa numbuhin, luar biasa banyaknya. Itulah kita. Jadi fokusnya nggak usah jadi makhluk lain. Fokusnya menjadi dirimu lah ya manusia. Mungkin selama ini lupa atau selama ini belum menerima kemanusiaannya. Mungkin nanti selesai pas buka mulai renungi, pikirin dirimu dan terima. Ya aku terima. Aku terima kemanusiaanku ya Allah. Selama ini aku selalu berusaha jadi malaikat soalnya ya Allah. Selama ini aku berusaha menjadi kamu malah ya Allah. Aku nggak boleh salah. Karena satu-satunya yang nggak pernah salah ya cuma Allah. Aku mau menghadirkan rivalnya Allah jangan-jangan. Izinkan dirimu untuk bisa salah. Apabila ada yang menolak, ambil tolakannya, dengarkan, tulis. Karena penolakan itu semua adalah nilai-nilai hidupmu. Terima dulu. Semua itu berharga untuk. Catat aja dulu. Terima saja dulu. Itu pasti baik. Pesan-pesan baik untuk. Ya, yang bisa saya sampaikan adalah mungkin itu. Manusiakan dirimu dengan menerimanya.
dan syukuri, hargai. Karena kita memang diangkat dan dimuliakan sama sang pencipta kita sendiri. Kita tidak diangkat dimuliakan sama teman. Tidak, kita nggak diangkat dimuliakan sama Bapak Prabowo, presiden kita sekarang. Nggak. Kita nggak diangkat dimuliakan sama yang lain-lain. Nggak. Tapi kita dimuliakan langsung sama sang penciptanya. Nah, semoga dirimu mau menerima, Teh Aida mau menerima dirimu yang manusia, yang bisa salah, yang pasti salah, tapi itu membuat menjadi seorang manusia yang sempurna. Amin. Amin. Masya Terima Allah. kasih Uni, Ibu terima kasih. Lama aku jadi Sama-sama. mungkin karena udah mendekati buka, Iya. jadi saya jadi kayak Ustazah Kultum. Alhamdulillah loh, bagus ya Jadi kan. Mama Halimah nanti. Jadi kan closing statementnya Berkah, kena banget lah. bener Pak. Berkah dari meliburkan Bu Mus, betul. Sekarang Iya saatnya Nak betul. Mus. Iya, salah. Ada Masya Allah, Alhamdulillah 2 menit menuju jam 5 di mana kita mau menutup ya inti makna talks hari ini. Mudah-mudahan ini kan pembuka seri ya, jadi nanti akan ada seri-seri selanjutnya rekan-rekan teman-teman sekalian. Jangan lewatkan kalau nanti ada iklan berseliweran bikinan dari Mas Arlis yang selalu berhasil membuat saya lebih cantik. Kalau Uni Olin sih memang sudah cantik dari sananya ya. Jadi teman-teman, Alhamdulillah. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi nanti boleh DM aja sama Uni Elin ya. Kalau misalnya masih banyak yang ingin dijawab, karena sekarang sudah waktunya kita menutup waktu ngabuburit dengan mempersiapkan bukaan yang bergizi, insya Allah. Dan menarik sekali Uni, terima kasih banyak bahwa di bulan Ramadan ini, di penghujung dari bulan Ramadan, kita diingatkan kembali nih untuk menahan diri kan. Dan sore ini juga kita belajar tentang merawat diri, tentang menjaga diri, menjaga batas, bukan untuk menjauh dari orang lain. Bahkan tadi ya keberkahannya kita justru mendoakan gitu. Dan itu artinya betul-betul rilis. Karena dengan itu justru kita memiliki batasan-batasan yang sehat. Kita bisa hadir dalam relasi yang lebih utuh, lebih sadar, lebih penuh dengan makna. Mudah-mudahan obrolan percakapan kita sore ini nggak hanya berhenti dengan pengetahuan semata, tapi mudah-mudahan ada kesadaran baru nih dalam perjalanan hidup kita masing-masing sehingga nanti ketika kita sudah close the meeting, tapi punya insight yang hadirnya bisa membersamai kita hingga nanti masuk ke bulan Syawal nanti. Terima kasih banyak Uni atas ilmunya, refleksinya, kebijaksanaannya, tausiahnya. Alhamdulillah sudah dibagikan kepada kita semua sore hari ini, padat sekali Alhamdulillah, meskipun Mas Arlis tadi sampai bikin story ya nggak punya hijab, nggak apa-apa, nanti bisa minta ya sama istrinya. Terima kasih juga kepada komunitas provokasi, teman-teman peserta yang hadir sudah dari tadi, dari awal sampai akhir kita membersamai ruangan belajar yang sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa menjadi ikhtiar kebaikan yang terus beresonansi dalam kehidupan dan insya Allah jadi bagian dari amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mulai dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, melapangkan langkah kita, dan menuntun kita semua untuk terus bertumbuh menjadi manusia yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kami semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Semoga setiap langkah kecil menuju kebaikan yang kita lakukan hari ini bisa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Masya Allah.